Ya. Oke. Di PGSD ada sekitar 17 kegiatan yang direncanakan. Kita contohkan saja. Kemudian di Q1 triwulan 1, karena kegiatan di PGSD tidak semuanya sifatnya adalah triwulan. Bahkan ini yang bagus karena di PGSD banyak yang tahunan, tapi ternyata ada yang sudah dilaksanakan semester, tapi sudah dilaksanakan di Q1. Betul ya, Bu ya? Ya, iya, Oke. Pak. Nah, kemudian mungkin ini koreksi saya dan kami dari BPM, ada hal yang belum terisikan Bu Puci di sini, yaitu PIC-nya, siapa yang menyelesaikan. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ketika Q1 dan Q2, yang kosong pasti bagian hasil PIC, unggah data, dan juga status. Nah, mungkin Bapak Ibu kemarin sudah mengingat kembali, mohon maaf saya sedikit mengulangi bahwasannya cara untuk mengupload laporan Monef adalah unggah terlebih dahulu dokumennya, baru isikan hasil. Karena kalau sudah diisikan hasilnya, baru unggah dokumen, otomatis nanti hasilnya menghilang lagi. Ya, saya nggak tahu masalahnya di mana ini. Terus kemudian semua dokumen sudah diunggah. Nah, apa yang diunggah di sini adalah sesuai dengan ada di metode pemeriksaan, tidak jauh dari situ. Jika melebihi dari metode pemeriksaan, alhamdulillah berarti ada kinerja apa namanya yang meningkat dari program tersebut di luar dari yang dijanjikan. Kemudian PIC kami mohon untuk diisikan sebenarnya kegiatan ini PIC-nya apakah atas nama dosen atau memang langsung dihandle oleh Kaprodi, atau kalau di fakultas dihandle oleh tim task force ketua panitia, atau memang dihandle oleh langsung pimpinan fakultas. Kemudian Bapak Ibu, dari data yang sudah masuk semuanya, banyak yang sudah mengisikan dokumen acuan sampai dengan hasilnya, tapi lupa memilih apakah dia tercapai atau tidak tercapai. Bapak Ibu, kita masih trial error, ini sebagai tujuan kita agar lebih baik di masa yang akan datang. Jadi kami bahasanya ya, mengajak kepada Bapak Ibu jika memang pada triwulan 1 kegiatan itu direncanakan tapi belum tercapai, tidak ada masalah jika memang kita menyampaikan itu belum tercapai karena realitanya seperti itu. Tidak tercapai disampaikan di sini. Ketika tidak tercapai nanti bisa diisikan lagi di Q2, Q3 dan Q4. Jadi sebagai bahan evaluasi kita bersama. Oke, di luar itu saya yakin bahwasannya gugus kendalimu tidak punya power yang luar biasa. Tidak punya power yang luar biasa untuk menyampaikan kepada pimpinan prodi apalagi fakultas ya untuk mengisikan hal tersebut. Kecuali tadi strateginya Bu Nila di Fikes apa tadi ya powernya mungkin power lebih lebih banyak kepada apa namanya sisi personalnya untuk mendekati personal dari masing-masing kaprodi agar bisa menyesuaikan program yang sudah direncanakan atau bahkan di beberapa fakultas yang lain GKM sering sekali mengajak ajak ngumpul ke FPH itu kemarin saya tanya dari Bu Rainda GKM itu juga sering duduk bareng bersama dengan pimpinan prodi dan juga pimpinan fakultas untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan dan kewajiban yang ada di Mokas. Itu Bapak Ibu, mohon maaf nanti bisa disampaikan juga kepada pimpinan unitnya, baik dekan ataupun prodi. Saya yakin bahwasanya gugus kendali mutu yang ada di sini sudah diberikan amanah masing-masing oleh pimpinan fakultas. Misalnya Pak Meder mengendalikan atau membersamai prodi teknik industri dan informatika misalnya gitu. Sisanya nanti di ini kan Pak. Nah itu yang Pak Dimas gimana Pak Meder? Sekarang kondisinya Pak Medar. Mohon maaf saya baru ingat. Pak Dimas kan sudah di ini ya, beri amanah di LP2MA ya. Oke, Pak. Itu apakah sudah ada pembicaraan Pak di tingkat fakultas? Kayaknya masih belum ada pembicaraan sih. Oh, Kalau oke. pembagiannya saya sama Pak Dimas, saya tuh prodi D3-nya, Pak Dimas yang S1-nya. Oh, begitu, begitu. Oke, 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 oke. Oke, oke, Pak. Nanti coba kami komunikasikan lagi.
Karena kasihan juga kalau sudah punya amanah besar di LP2MA masih megang GKM juga. Begitu Pak Aman kondisinya ini, nanti mungkin perlu dievaluasi bersama dengan pimpinan fakultas. Lanjut, setelah diisikan tercapai Bapak Ibu atau diisikan belum tercapai di sini, kita arahkan, ya, sampaikan kepada pimpinan bahwasanya ada 2 menu di samping yang harus diselesaikan. Ada analisa ketercapaian dan analisa peningkatan standar. Jika dia belum tercapai, otomatis dia akan masuk ke sini, analisa ketercapaian. Nah, karena di PGSD itu tadi sudah mengklik tercapai semuanya, maka tidak masuk ke sini. Nanti kita contohkan beberapa prodi ataupun fakultas yang ada yang belum tercapai. Nah, karena PGSD sudah masuk ke yang tercapai, maka otomatis masuknya ke sini, ke peningkatan. Jadi kalau ada program kerja yang belum tercapai, diklik statusnya belum tercapai, kita langsung masuk ke analisa ketercapaian untuk menganalisa sebenarnya target 100% itu pencapaiannya sekarang berapa persen. Kalau belum tercapai sebenarnya akar masalahnya ada di mana. Kemudian perbaikannya, apa yang harus dilakukan dalam waktu dekat, dan apa yang harus dilakukan agar hal ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Yang kami pahami seperti itu. Agar memang Bapak Ibu, kami kemarin dari Badan Penilaian Mutu sudah punya pengalaman besar sekali di akreditasi, mohon maaf Bu Mita ya, di bimbingan konseling, dan yang terakhir kemarin Bu Nila di D3 Farmasi. Bahwasanya asesor yang akan datang sudah memiliki paradigma 9 kriteria, di mana semua sisi kegiatan yang dilaksanakan oleh prodi harus berbasis pada PPEPP. Ada perencanaannya, ada pelaksanaannya, ada evaluasinya, ada pengendaliannya, dan ada peningkatannya. Nah, kita berikhtiar bahwasanya siklus PPEPP yang ada di MUKAS ini itu terjawab, termasuk dengan di dalamnya adalah pengembangan program kerja. Nah, itu yang bisa kita jawab di sini. Maka ini jadi kita perlu sampaikan kembali kepada pimpinan fakultas. UPPS adalah orang yang akan bertanggung jawab di depan nantinya ketika akreditasi di waktu yang akan datang. Jadi prodi itu tidak banyak memberikan konfirmasi, yang akan dikonfirmasi full adalah UPPS. Maka UPS wajib memang memastikan, seharusnya tidak hanya gugus kendali mutu, seharusnya UPS memastikan bahwasanya prodi-prodi yang ada di bawahnya itu melaporkan dan melakukan monitoring evaluasi sesuai dengan siklus yang ada. Nah, karena ini yang nanti akan kita bisa tampilkan kepada asesor, dan itu sudah bisa menjawab PPEPP di dalam pengembangan kegiatan program yang ada di prodi kita gitu. Alangkah baiknya memang ini harus diisikan agar kita memang sudah melaksanakan siklus penilaian mutu dengan baik dan benar. Itu jika tidak tercapai. Sekarang kalau tercapai dia masuknya di peningkatan. Oke. Nah, alhamdulillah PGSD juga sudah mengisikan bahwasanya targetnya 100% pencapaiannya. Nah, Bu siapa namanya? Kalau lupa saya. Bu Puji dan Bu Mita di PGSD mungkin nanti sama dengan teman-teman yang lain, pencapaian persen ini harapannya di akhir sini, berarti di rencana mutu pelaksanaan tadi di Q1 triwulan 1 itu kan ada persentase Bapak Ibu. Nah, ini performance indikatornya. Nanti hasilnya di sini kalau bisa disampaikan persentasenya sudah berapa persen. Jadi target kita 100%, kalau bisa di sini ada di akhir sudah pencapaian 100%. Begitu nggak Bu Puji dan Bu Mita? Ya, Pak. Ya. Ya. Terus kemudian peningkatannya akan jadi kalau sudah tercapai Bapak Ibu, kita memohon kepada pimpinan fakultas dan prodi kira-kira rencana ke depannya agar lebih meningkat kinerja 100% ini bagaimana? Mau apa gitu. Contoh ini ada dokumen roadmap penelitian ya yang ada di PGSD. Terus kemudian peningkatan selanjutnya apa? Penyusunan roadmap penelitian, kemudian sampai dengan pelaksanaannya yang mengacu pada roadmap prodi gitu. Terus kemudian setelah itu ini sudah ada
Maka Bu Puji emang dan juga Bapak Ibu semuanya, kita meminta kepada pimpinan untuk mengunduh laporan yang sudah diisikan di sini. Kita unduh laporan, G. Nah, laporan yang tadi juga sama kalau tidak tercapai. Kita unduh laporannya, peningkatan dan juga ketercapaian. Jika sudah ada, nah ini yang sudah kelihatan, ya, ini yang sudah kelihatan semuanya. Artinya apa yang belum diselesaikan di sini adalah tanda tangan. Tanda tangan di sini bisa menggunakan tanda tangan digital ataupun basah. Kami serahkan kepada GKS.